warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, yang dengan kesyukuran itu mudah-mudahan Allah taala akan senantiasa menambah nikmatnya, dan yang paling penting adalah memberkahi kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang as-sa'adah fid dunya as-sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua, assalatu wassalam, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca kitab Ad-Da' wad Dawa yang pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Ismullahil A'dham, nama-nama Allah yang mulia, yang agung, yang ketika itu kita baca di dalam pengantar doa kita akan menjadi sebab terkabulnya doa kita kepada Allah. Ini salah satu sebab cepatnya doa itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kemarin itu yang termasuk Ismullahil A'dham adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini tidak panjang, tetapi sungguh luar biasa. Sampai Rasulullah itu merekomendasikan doa ini untuk kita baca. Dan Al-Quran mengabadikan doa ini. Dan kemarin juga ada satu catatan penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini. Bahwasanya Nabi Yunus ini dengan membaca doa tadi itu, kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari min batnil hut, dari dalam perut ikan. Itu adalah karena di samping doanya itu sendiri memang redaksinya itu bagus, tetapi juga ada keistiqomahan, keajekan dari Nabi Yunus alaihissalam. Ini yang oleh Allah Ta'ala disampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja sekiranya hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk al-musabbihin,
orang yang mensucikan aku, kata Allah, maka lala bisa fi batnihi, niscaya aku akan biarkan itu Yunus itu dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, mau sampai kiamat tidak bakal saya keluarkan. Ini keistiqomahan dalam berdoa itu juga akan menjadi sebab cepatnya doa kita itu sampai. Sehingga Rasulullah kan mengatakan a'rifillaha firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah kepada Allah dikala kita lapang, nanti Allah akan ingat kepada kita dikala kita sempit. Gampangane lek pas seger waras nggih eling Gusti Allah. Nanti sekali kalau sakit kita diingat oleh Allah. Lek waras lali Gusti Allah, lek loro ket melung-melung, ya Allah, ya Allah. Jare malaikat wingi nandi yo. Wis anu ket moro. Itu. Nah, pada bab berikutnya faslun turufud doa. Bab yang menerangkan tentang turufud doa atau beberapa rahasia di dalam doa. Wa kasiron ma tajidu atiyatan da'a biha qaumun fastuji balahum. Kita sering menjumpai ada seseorang itu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Fayakunu qad iftarana bi du'ai daruratun sahibihi wa iqbaluhu ala Allah. Dan doa itu dipanjatkan dalam kondisi orang itu terjepit, dalam kondisi orang itu mengalami kesempitan. Yang doanya itu disertai dengan ketundukan hati kepada Allah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya hasanatun taqaddamat minhu. Orang ini selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi seperti Nabi Yunus tadi, sebelum dia terjepit, sebelum dia memanjatkan doa itu sudah termasuk orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab Allah itu mengijabah doanya. Nah, ini jadi nandur Pak, nandur. Sehingga nanti kita itu akan manen. Seperti caleg itu loh Pak, kalau mau jadi ya sebelum pilihan kudu wis sergep nandi apik ten wong. Nanti banyak yang milih. Lek kate pilihan tok ya akhirnya ya jalui duit tok niku. Transaksinya transaksi jual beli, bukan transaksi memang istilahnya dari hati ke hati. Jadi kalau kita itu sudah gemar melakukan atau istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi potensi terkabulnya doa kita. Karena apa? Allah Ta'ala itu memberi reward, memberi penghargaan terhadap keistiqomahan orang tersebut. Sehingga ya bahasa gampangnya ya sak njaluke. Karena doa itu akan bisa menjadi terkabul atau akan bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Salah satu sebabnya adalah hamba Allah itu falyastajibuli wal yu'minu bi. Al-Baqarah 186 itu. Orang itu kalau sudah istilahnya merespon perintahnya Allah dengan dasar iman, maka uji budak watadai, aku akan jawab, aku akan ijabah, aku akan kabulkan doa hambaku itu. Istiqomah napa mawon, istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, ini akan menjadi sebab doa kita itu landep, Pak. Landep. Salah satu loh, salah satu itu berarti bukan satunya. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan doa itu kabul. Dan juga banyak sekali faktor-faktor yang merusak doa kita itu. Seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Antara lain makanan yang haram, pakaian yang haram,
Nah, dengan terkabulnya doa tadi itu banyak orang yang menyangka bahwasanya rahasia terkabulnya doa itu karena bagusnya lafal doa itu. Sehingga kadang-kadang dia itu mencontoh bacaannya. Padahal bukan. Jadi walaupun redaksi doanya itu bagus, tapi kalau orang yang membaca doa ini merusak perilakunya dengan hal-hal yang bisa menyebabkan doanya tertolak, ya tidak akan bisa. Jadi kalimatnya sama, sing maca beda, hasilnya nggih beda. Niku pada karo tiyang nyambut gawe niku, wong ku nyambut gawe ngono kok berhasil ya. Tak contone penggaweane padha. Oleh mboten mesti padha. Ini hak prerogatifnya Allah memilih hamba-hambanya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada tempat, ada kekeliruan faham. Misalkan ada orang yang berdoa menurut kitab ini, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada orang yang berdoa di kuburan, kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kok dilala doanya dikabulkan. Jadi ndonga di kuburan. Banyak orang menganggap bahwasanya yang menjadi sebab terkabulnya doa itu adalah kuburannya itu. Karena itu mungkin kuburan orang-orang soleh, kuburannya para wali. Rasulullah memang membolehkan kita ziarah kubur, itu boleh. Hadisnya jelas, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu awal-awal ya, memang pernah dilarang. Rasulullah menyampaikan, aku dulu memang pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena pada awal-awal Islam, keimanan para sahabat itu kan belum mapan. Jadi dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan akidah. Adapun berikutnya, setelah kemudian Rasulullah banyak memberikan pemahaman-pemahaman, imannya para sahabat itu mulai mantap. Fazuruha, Rasulullah itu membolehkan. Adapun sekarang, kalau kamu mau ziarah, ziarahlah kamu. Fa innaha tudakirukumul maut wal akhirah. Nah, ini tujuannya ziarah kubur itu. Karena berziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Satu itu tujuannya. Dzikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Dan mendoakan orang yang mati itu sampai. Buktinya Rasulullah itu kan menuntunkan kalau kita masuk ke kuburan kan berdoa itu, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau dalam redaksi yang lain, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat antum lana salafun wa nahnu bikum lalahikun ghafarallahu lana walakum. Kan doanya masuk kuburan. Salam, Pak, salam. Tapi ini satu-satunya salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Jangan kepingin nanti cari jawabannya. Jadi ada salam itu macam-macam. Ada salam itu yang wajib dijawab. Ini salamnya saudara sesama muslim. Ini yang di dalam Al-Quran diperintahkan fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada saudaramu yang memberi salam, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang minimal seimbang. Syukur kalau bisa lebih baik. Ini salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak boleh dijawab, haram untuk dijawab. Salamnya orang yang non-muslim. Jadi kalau ada teman atau tetangga, saudara yang non-muslim, ya katakanlah Kristen lah. Kadang-kadang kan juga fasih, salam ini sudah bisa jadi salam nasional ya kadang-kadang. Wong Kristen nggih enteng mawon. Assalamualaikum.
Kalau kita tahu itu bukan orang Islam, kita tidak usah menjawab. Waalaikum saja gitu. Waalaikum saja. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam sinten, Pak? Apa? Boten. Salame imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, malah keliru. Itu salam yang tidak perlu dijawab. Ada salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Salam ini wow, teneka kuburan itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu nyampe. Termasuk dalam sholat jenazah itu kan doa kita kan untuk orang yang mati. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daron khairan min darihi wa zaujan khairan min zauji waksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Itu nyampe. Nah, jadi kalau kuburan itu satu mengingat mati, dua mendoakan, boleh monggo. Yang penting jangan sampai salah niat. Nah, ini yang jadi bahaya dan makanya Rasulullah di awal-awal dulu pernah melarang. Nanti ngapunten kuburannya orang soleh, ya memang orangnya soleh, iya, tapi kadang-kadang kemudian kita mintanya ke kuburan itu, ini kan yang jadi masalah. Nah, ini yang menyebabkan orang itu salah paham. Jadi yang diistimewakan itu bukan kuburannya itu, tapi memang doanya orang tadi itu memang mandi ya teman-teman. Kecuali memang ada yang secara jelas diterangkan bahwa tempat-tempat itu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Lah itu beda, Pak, memang. Berdoa di masjid kita ini dengan berdoa di Makom Ibrahim, ya jelas jauh bedanya, Pak. Karena Makom Ibrahim, Hijr Ismail, Raudhah, ini tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan Raudhah itu kan merupakan taman dari taman-taman surga yang sekarang ini ditandai dengan apa nih? Karpet bagi Raudhah itu ya. Itu bainal hujrati wa mimbari kata Rasulullah. Raudhah itu adalah tempat antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Ini tempat-tempat yang memang istimewa. Berdoa di rumah dengan berdoa di masjid ini juga berbeda, Pak. Berbeda. Tetapi sekali lagi juga redaksi doanya penting dan orang yang berdoa itu juga penting. Makanya dongane wapi. Tapi sing donga niki kelambine wau niku haram. Senengannya makan makanan yang haram. Ya sudah. Hanya kayak puisi, kayak maca puisi ngoten niku. Doanya redaksinya indah tapi tidak akan tembus. Naudzubillah min dzalik. Makanya kitab ini salah satu yang menarik dari kitab ini, kita betul-betul diingatkan terhadap tuntunan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga doa kita itu betul-betul nyampe. Umpama wong bedil ngoten orang syukur bedil ngoten tok, dielmoni Pak bedilnya. Ya apa carane masang peluru, ya apa carane ngeker, terus yang tak tembaki ki apa itu supaya pas. Masuk bedile api. Lek sing gawe arek cilik ya bahaya malah. Kan begitu. Nah, bab berikutnya faslun syurutud doa al mustajab. Bab yang menerangkan tentang syarat-syarat mustajabahnya doa, dan doa itu bisa menjadi landep. Karena doa itu kata Rasulullah ibaratnya itu doa saiful mukmin.
senjatanya orang yang beriman. Jadi kita itu harus punya napa nggih istilahnya? Senjata yang pamungkas. Yang ini tidak berupa sikap napa sabuk sing kebal bacok. Mboten. Orang beriman itu cukup doa. Yang ini kita napa istilahnya? Kita istiqomahkan, kita baca. Nggih kali meneng-meneng la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau kita baca Sayyidul Istighfar yang tadi saya baca di mukadimah itu istighfarnya Rasulullah yang luar biasa itu. Insya Allah jangan sampun hafal nggih. Allahumma anta rabbi itu. Nggih. Alhamdulillah. Itu senjata Pak itu, Pak. Senjata berupa fisik yang saya sampaikan tadi, kayak misalnya nggawa napa niku, nggawa gaman napa nggawa pistol napa-napa. Ini masih mengkhawatirkan karena kita belum bergantungnya kepada Allah. Ya boleh saja seperti itu, tapi jangan lupa orang mukmin itu senjata yang utama itu adalah doa. Doa saiful mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wal ad'iyatu wat ta'awudatu bi manzilatis silah. Doa dan ta'awud itu kita selalu bermohon atau mohon perlindungan kepada Allah. Ta'awud yang redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga ada a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Atau ada doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini doa-doa yang menjadi senjata orang beriman. Bimanzilatis silah. Itu layaknya senjata yang nampak kayak pistol kayak apa. Tapi orang beriman tidak perlulah begitu. Tapi doanya dimantepi aja. Doanya koneksinya kepada Allah itu disambungkan terus. Itu akan jadi pelindung kita. Berapa banyak terjadi kejadian yang secara akal manusia orang itu celaka. Tetapi karena ada pertolongan Allah di situ, dia selamat. Banyak itu Pak, banyak. Itu salah satu sebabnya, mungkin orang tersebut memang termasuk orang yang seperti ini. Yang sing koneksinya kepada Allah itu tidak pernah putus. Selalu dia itu sambungkan hatinya kepada Allah dengan doa-doa, dengan ismu wahil a'dham, dengan ta'awud, dengan istighfar. Itu nanti akan menyebabkan kita itu dalam hidup kita itu langsung dilindungi oleh Allah. Dekengane langsung Gusti Allah, tidak tanggung-tanggung. Itu orang yang beriman. Itulah sering saya sampaikan, kenapa sih para nabi dan para rasul itu kok teguh hati dalam berjuang. Padahal kalau kita lihat yang dilawan itu bukan orang sembarangan, itu mesti orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan. Itu ya rata-rata yang menentang dakwah para nabi itu orang yang punya istilah kekuatan. Dan para nabi itu kenapa kok kuat? Ya karena beliau-beliau ini koneksinya kepada Allah itu beres. Ibarat HP itu sinyalnya kebak. Jadi selalu sambung. Maka tidak ada sedikit pun rasa gentar dan takut. Apalagi mundur. Jangan baca itu bagaimana Nabi Ibrahim dengan Namrud yang sudah sering saya sampaikan ini. Bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya itu produsen berhala. Penggawaannya tukang gawe patung. Sudah berhadapan dengan bapaknya, berhadapan dengan Raja Namrud yang demikian dolimnya, dan berhadapan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Nah biasanya
orang-orang yang pertama kali menerima doa para nabi itu justru dari golongan yang lemah, golongan yang orang-orang miskin. Tapi kenapa kok kemudian itu bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat? Ya karena sambung doanya kepada Allah itu beres. Lek ngandalno dekengane menungso, belum tentu, Pak. Jangan baca sejarah Presiden Amerika, John F. Kennedy. John F. Kennedy atau siapa itu? Yang matinya ditembak. Kan gitu ya. Padahal kurang apa, Amerika itu negara maju. Tentu pengawalannya pengawalan yang kelas 1, intelijennya intelijen yang nomor 1. Tapi ya karena manusia, ya ada lengahnya, ada salahnya. Coba kalau berlindung kepada Allah. Satu contoh kisah ya, kalau sudah koneksi kepada Allah itu beres, maka pertolongan Allah itu datang. Rasulullah itu pernah satu ketika beliau itu selesai sholat duhur, kemudian hendak pulang ke rumah, beliau itu ngiyup, ya bersandar di bawah pohon sambil apa? Ya sambil istirahat. Ngiyup lah, cara sakne ngiyup santai. Datang orang kafir namanya Suraka itu, langsung dari belakang membawa pedang ditempelkan ke lehernya Rasulullah. Muhammad, saya tak pateni sapa tulunge kamu. Karena orang kafir nyeluki ngoten, Muhammad. Rasulullah itu tidak kaget, tidak merasa takut sedikit pun dan refleks. Siapa yang nulungi Muhammad? Langsung Rasulullah itu menjawab, Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik penolong. Gak ono maneh wis. Kalimat Allah yang keluar dari lisan manusia mulia ini, yang keluar dari hati yang bersih seperti itu menimbulkan efek yang luar biasa. Langsung Suraka tadi itu kaget, terhentak, gemetar, pedangnya runtuh. Ini dampaknya kayak begitu, Pak. Jadi lafdzul jalalah, asma Allah yang mulia, yang agung itu kalau keluar dari lisan orang yang hatinya koneknya beres, itu menghasilkan dampak yang luar biasa. Nah begitu pedangnya terjatuh, pendet kali kanjeng Nabi ganti diwalik nang ngene gulune jare. Lah saiki kon tak beleh, sapa nolong awakmu? Redeg ganti dia. Ya weh, akhirnya dia mengatakan, "Yo gak ono mat, kecuali awakmu nyepuro aku." Ya ojo baleni ya, ngoten tok. Ojo baleni ya, ngoten tok Rasulullah. Yang kemudian Suraka ini tertarik dengan akhlak Rasulullah. Wahai Muhammad, nyata-nyata aku kate mateni sampean. Tapi terus aku koyok ono getaran yang dahsyat ketika sampean mengucap Allah. Dan kemudian ketika sampean punya kesempatan balas, dengan mudah sampean memaafkan. Demikiankah ajaran Islam itu? Ya ngene iki ajaran Islam. Akhirnya justru kemudian orang ini masuk Islam karena akhlak yang mulia. Ini silahul mukmin, senjatanya orang beriman, yang bisa mengalahkan senjata fisik. Termasuk kalau kita baca sejarah bangsa kita. Menurut sejarah kan bangsa kita ini merdeka tahun 45 dengan perjuangan yang panjang. Dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Dan memang secara persenjataan kita itu kalah. Tapi kenapa kok bisa menang? Karena para pejuang-pejuang kita ini dahulu, di samping mereka itu berjuang melawan penjajah dengan strategi-strategi perang, tapi ada satu strategi langit yang luar biasa. Apa itu? Doa.
Kalau dengan baca sejarah perjuangannya Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam gerilyanya kan beliau selalu tidak pernah lepas wudhu. Ini adalah upaya-upaya batinia yang menajamkan perjuangan itu, sehingga dan ini tidak hanya Panglima Jenderal Sudirman, banyak para kiai-kiai, sehingga tepil itu bisa mengalahkan napa niku tank lagi, mboten mungkin ale tidak ada kekuatan langit. Secara prediksi ya kita jauh Pak. Tulep musuh branding loh. Apa ya mungkin bambu runcing musuh pistol ini sekait melayu ini dibedil. Tapi nyatanya 17 Agustus 45 bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan. Dan kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah Pak. Beda dengan Malaysia dan negara-negara yang lain. Indonesia ini merdeka karena perjuangan, dan itulah kemudian dengan jujur disebutkan dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah. Karena ada pertolongan Allah. Kenapa Allah menurunkan pertolongannya? Ya karena doanya, koneksinya para pejuang-pejuang kita dahulu itu. Ini sudah menjadi bukti nyata betapa dengan doa ini kita akan mempunyai senjata yang luar biasa. Betapa semakin orang itu bergantung kepada Allah, maka semakin dia itu kuat. Dan sebaliknya, semakin kita itu bergantung kepada manusia, berarti dia semakin jauh meninggalkan Allah. Maka sesungguhnya dia memperlemah dirinya sendiri. Dan kadang orang bangga punya kenalan jenderal, punya kenalan pejabat. Akhirnya bergantung, aku duwe kenalan itu. Lupa kepada Allah. Ini justru dia itu memperlemah dirinya sendiri. Maka orang beriman itu tidak ada gantungan yang lain selain Allahus Somad. Allah lah tempat kita bergantung. Dan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, doa itu akan menjadi satu senjata yang tajam. Manakala doa itu berasal dari hati yang bersih. Makanya selain kita awali doa kita itu dengan Ismu Wahil A'dham dalam rangka mengagungkan Allah, kemudian kita awali juga dengan istighfar dalam rangka membersihkan hati. Jadi kita buka doa kita dengan istighfar. Sehingga ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang dituntunkan Rasulullah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan istighfar. Kita bersihkan dulu dosa kita. Sehingga Rasulullah mengatakan antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya adalah kafaratun lima bainahuma. Itu penghapus dosa. Antara sholat satu dengan sholat yang lain. Jadi orang beriman itu selalu hidupnya itu dikawal oleh doa. Jadi orang beriman itu hidupnya dikawal oleh doa. Itulah menjadikan dia itu kuat. Ini yang saya tegaskan itu. Maka coba kalau kita lihat apa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah untuk kita awali dengan doa. Semua aktivitas hidup kehidupan kita, mulai mau tidur, bangun tidur sampai keseharian itu semua kan diawali dengan doa. Bangun tidur sudah diajari doa, alhamdulillahilladzi ahyana wa adama amatana wa ilaihin nusur. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Terus dikawal dengan doa. Maka hidupnya orang beriman kalau sudah seperti itu, satu, dia itu hidupnya akan berkah. Yang kedua, hidupnya itu akan tenang. Karena bersandar kepada Allah itu kuat. Sandarannya kepada Allah itu kuat. Gumantung ngeten Gusti Allah niku kuat.
Semakin kita bergantung kepada makhluk, semakin lemah dan semakin jauh kepada Allah. Antara nelor kali kidul, semakin kita menuju ke arah utara, semakin jauh kita meninggalkan arah selatan. Semakin kita itu kuat kepada Allah, maka semakin kita itu tidak begitu bergantung kepada manusia. Itu hebatnya orang beriman. Maka musuh yang secara lahiriah itu mungkin lebih hebat, lebih kuat, itu bisa dikalahkan. Juga pernah saya ceritakan perang Badar. Ghazwatul Badrin yang terjadi di bulan Ramadan. Itu kan secara kekuatan tidak imbang. Secara jumlah tidak imbang, secara persenjataan tidak imbang. Tapi secara koneksi kepada Allah, kita menang. Maka Rasulullah ketika itu mendapatkan kemenangan yang gemilang. 300 orang melawan 1000 orang kan 1-3. Senjatanya mereka itu 600 pasukan dengan senjata perang yang lengkap dan kuda perang yang pilihan. Tapi kemudian Rasulullah kan berdoa dengan doa yang terkenal itu, Allahumma ahdaka wa wa'adak intahlik hadhil ummah lam tu'bad ba'dal yaum. Doa Rasulullah yang terkenal di perang Badar itu, Allahumma ahdaka wa wa'adak. Ya Allah, aku yakin engkau yang berjanji dan engkau maha menepati janjimu ya Allah. Intahlik hadhil ummah, kalau umatmu hari ini kalah ya Allah, lam tu'bad ba'dal yaum, maka aku tidak tahu apakah masih ada yang menyembah engkau ya Allah. Itu doa Rasulullah. Maka Allah berikan kekuatan. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Dalam Al-Quran diterangkan, sekarang aku tahu wahai Muhammad bahwa engkau itu lemah, bahwa manusia itu butuh kepada aku. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaklibu wa mi'atain. Kalau engkau dasari dengan kesabaran, maka yang 100 itu akan bisa mengalahkan yang 200. Itulah kekuatan yang tidak nampak. Itulah yang kemudian disebut dengan junudan lam taroha. Pasukan-pasukan tidak nampak. Itu juga terjadi di bangsa kita dulu kan, tadi saya ceritakan. Maka Bung Tomo itu kan dengan jujur mengatakan, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir Allahu Akbar, maka saya tidak tahu dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya itu untuk berjuang melawan penjajah. Ini senjata. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan doa ini sebagai senjata kita dalam kehidupan. Sehingga orang beriman itu ya hidupnya merasa dilindungi Allah. Ya sudah, beres. Apapun yang dihadapi, siapapun yang dihadapi, ya bukan berarti sombong ya, bukan berarti kita menyombongkan diri, tidak. Tapi kita itu bisa, istilah gumantung kepada Allah itu akan bisa menenangkan hidup. Bahwa apapun permasalahan kita, serumit apapun, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Urusan itu menurut menungso ruwet, tapi kalau sama Gusti Allah diberi jalan keluar, tidak lama selesai, beres. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang ia hadapi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, napa niku? Fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi dia. Beres sudah. Tawakal itu gini, tawakal itu adalah
bergantung kepada Allah. Tetapi yang kadang sering dilupakan, tawakal ini bukan pasrah bongkoan. Tawakal itu adalah gabungan antara ikhtiar, usaha lahiriah dengan doa. Ikhtiar itu adalah doa batin, doa lahir, dan doa itu adalah ikhtiar batin. Gitu walak-walik ngoten. Dadi ikhtiar batin wong iman niku nggih donga niku. Donga niku ikhtiar batin. Ya seperti saat ini napa niku? Pandemi Covid ngoten niki, orang pada ribut, tawakal kepada Allah. Virus tidak akan masuk ke masjid. Ini pahaman tawakalnya kurang jangkep. Ya kita tidak mengatakan salah, tidak, tapi kurang jangkep. Ini pada karo ndelok gajah, kecedhekan ngaten lho. Dadi sing kata mek telaleni tok gajah niku dawa. Tapi kalau agak jauh kita melihat, kita akan melihat gajah itu dalam tampilan yang lengkap. Tawakal nggih ngoten. Tawakal itu ada ikhtiarnya, ada upaya-upaya lahiriahnya, dan itu diperintah oleh Allah. Loh, apa ndak bisa Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kali Gusti Allah langsung merawat nang Madinah, nah mboten saged, Pak. Nggih nemen saged e kaya Nabi nu sampai langit 7. Lek Mekah Madinah mon nggih enteng lah. Tapi kenapa Rasulullah kok nggih keloro-loro? Sampai ke gua Sur waktu itu 2 hari 3 malam. Delik temeriku, delik lo kanjeng Nabi. Ini seolah-olah mengajarkan kepada kita hidup ini perjuangan, boten pasrah bongkoan. Rasulullah saja kayak begitu. Bahkan Rasulullah itu kan ketika hijrah itu kan mengambil arah yang misalnya Madinah niku ten pundi, ten lor, Nabi tidak langsung ngalor. Ini juga Nabi berstrategi untuk menghilangkan jejak beliau dari orang-orang kafir yang mau membunuh. Loh, sampai ngoten itu Nabi loh. Jadi Nabi itu menonjolkan napa nggih? Basariahnya, sifat-sifat kemanusiaannya itu beliau tonjolkan supaya umatnya itu tidak nemen-nemen kultusnya. Mosok Nabi ngeten tok meneng tok ini semua teko Madinah. Napa mboten saged? Nemen saged kalau inna wa ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah tidak menyuruh seperti itu. Dan itu Nabi berhijrah itu dari Mekah ke Madinah. Yang jaraknya kurang lebih berapa itu 350 kiloan. Itu dalam keadaan keloro-loro. Nabi juga membawa bekal. Ketika di Gua Hira itu kan Khadijah yang mengirim perbekalan. Asma binti Abi Bakar yang mengirim perbekalan. Jadi pemahaman tawakal itu seperti itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita hasbu. Baru kita berserah diri kepada Allah. Cara sakniki ndamel masker, jaga jarak ini bagian dari ikhtiar. Nah, kalau sudah berikhtiar kok kemudian masih sakit, bahkan kemudian sampai kepada kematiannya, ini yang syahid. Lek gak lapo-lapo, kadang-kadang ono sombong. Aku selalu menjaga wudu aku. Loh, wudu itu memang luar biasa. Tapi kemudian kalau kita menggantungkan seolah-olah amal kita yang menjadi, ini kan beda toh, Pak? Beda. Amalnya baik, tapi kemudian dia mengatakan bahwa kebaikannya itu berasal dari dirinya. Ini yang bahaya. Ini penyakitnya orang yang baik itu begitu. Kesombongan yang akan muncul. Nah, sudah. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita membahas tentang hubungan antara doa dengan takdir ini. Hubungan atau korelasi antara doa dengan takdir. Karena nanti ada beberapa pemahaman, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Bagaimana orang itu nanti menghadapi takdir itu, ada yang optimis, ada yang pesimis. Ini yang perlu kita pahami berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.
berdasarkan apa yang dicontohkan dan ditontonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah, kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna